Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ama. Selamat pagi kakak. Gimana kabarnya nih? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Semoga adik-adik kita sehat semua ya kak ya. Ya amin. Udah lama juga kita nih nggak ketemu adik-adik ya. Iya, ketemunya lewat video sih Ama. Itu juga nggak ketemu kak. Ya kan bisa menghilangkan rasa kangennya juga. Betul juga sih. Mereka bisa melihat kita tapi kita belum bisa melihat mereka ya kak ya. Iya, kapan ya kita bisa melihat mereka ya? Puji Tuhan, mudah-mudahan lah ya kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Iya, dalam waktu dekat ini ya. Ya semoga dalam minggu ini atau minggu depan kita bisa beribadah bersama ya adik-adik ya. Iya. Yuk, sebelum kita ibadah biasanya kita nyanyi dulu ya Bang ya. Ya betul, kita nyanyi dulu, kita angkat pujian Tuhan dulu ya. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ayo adik-adik sambil bernyanyi ya di rumah ya. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari adik-adik kita mulai ibadah sekolah minggu kita satukan hati kita bersama-sama mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, juga damai sejahtera kepada kami semua guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu HKBP Bandung Timur. Bapa, inilah kerinduan kami ingin kembali Tuhan bersekutu, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pimpinlah kami, bukalah hati pikiran kami agar kami mengerti dan kami memahami, serta berikanlah kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu yang akan Kau sampaikan pada hari ini Bapa. Bapa, sertailah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan bernyanyi Bila Roh Allah Ada. Yuk Bang Wira. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku,
seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfila, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu itu, murid Tuhan Yesus, ke-12 murid Tuhan Yesus itu berkumpul di satu tempat. Nah, pada saat ini juga adik-adik sedang berkumpul di rumah masing-masing. Sesuai dengan anjuran dari pemerintah, yaitu tinggal di rumah atau yang lebih keren lagi disebut dengan stay at home. Nah, pada waktu itu ke-12 murid ini berkumpul di satu rumah karena ada perintah Tuhan 10 hari yang lalu. Masih ingat gak 10 hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang diangkat ke surga. Nah, Tuhan Yesus itu berfirman dan berkata kepada murid-muridnya untuk tinggal di suatu tempat. Untuk apa? Untuk berdoa dan memuji Tuhan. Pada waktu itu datanglah angin yang sangat keras, dan pada waktu itu juga timbullah suatu lidah api di kepala mereka, dan orang-orang melihat
melihat mereka, dan ke-12 murid ini berkata-kata tentang kemuliaan Tuhan, tentang kehebatan Tuhan. Tapi ke-12 murid ini berkata-kata dalam bahasa mereka, dalam bahasa ke-12 murid ini, tapi yang mendengarkannya adalah orang-orang yang selain orang-orang yang ke-12 murid ini, orang-orang yaitu ada di ayat 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yehuda, dan banyak lagi. Nah, bangsa-bangsa ini beda bahasanya dengan ke-12 murid ini, tapi mereka bisa mengerti. Kenapa bisa mengerti? Karena ada Roh Kudus di ke-12 murid ini untuk bisa menerjemahkan, untuk bisa mengartikan apa kata-kata yang diucapkan oleh ke-12 murid ini supaya bisa didengarkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita juga dapat melakukan hal itu, yaitu dengan melakukan hal yang baik di rumah, supaya orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang tetangga kita, bahwa kita adalah benar-benar anak Allah yang telah diselamatkan melalui karya besarnya, yaitu di kayu salib, dengan kematiannya di kayu salib. Pada waktu itu banyak mujizat-mujizat yang terjadi, yaitu dengan orang buta bisa melihat, orang sakit bisa sembuh, orang sakit yang dari orang lumpuh dari lahir bisa berjalan. Yuk adik-adik, kita bernyanyi lagu Ada Orang Buta. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Yesus menyembuhkan orang buta. Dan sebelumnya kita berdoa, dan sesudah membaca firman Tuhan kita berdoa lagi seperti ayat hafalan yang ditugaskan di majalah untuk menyebutkan ayat bulanan. Ayat bulanannya ada di Markus 15 ayat 16 yang bunyinya, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nih di ayat hafalan Yesus berkata kepada mereka itu kepada siapa? Kepada murid-muridnya, untuk memberitakan
Injil. Injil itu adalah firman Tuhan yang ada di Alkitab. Kita dapat memiliki Roh Kudus karena kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan bernyanyi baca kitab suci. Ya, yang di rumah ikutin ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, kita sudahi ibadah kita dan kita angkat doa kita kepada Tuhan. Semuanya mengambil sikap untuk berdoa dan bersama-sama kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.